Bab 1378. Aku harus high profile. Setelah pekerjaan dunia spiritual selesai, warrior yang secara alami akan pergi ke planet Tianyun, karena Putri Kaisar masih menunggunya. Namun, bukannya pergi langsung ke planet Tianyun, dia malah datang ke kota langit berbintang. Seberapa kuat kekuatan planet Tianyun? Namun, di depan planet Tianmo, itu masih kehilangan pamor. Oleh karena itu, jika dia main terjang saja, itu tidak ada gunanya sama sekali. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk membantu planet Tianyun, bukan hanya Putri Kaisar. Jika hanya untuk membantu Putri Kaisar, dengan kekuatan Putri Kaisar, dunia begitu besar, kemana dia pergi, siapa yang bisa menahannya? Jadi, harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Kota langit berbintang, toko Yeyun. Yeyun adalah toko kecil yang dibeli oleh Liani Ye di kota langit berbintang, karena baru permulaan, belum terjual apa-apa. Di aula, saat dia melihat warrior yang, kekhawatiran di hati Liani Ye tiba-tiba sirna. Warrior yang adalah tulang punggung Liga Pedang, tanpa warrior yang, Liga Pedang di benua penjara, termasuk yang ada di kota langit berbintang, semuanya akan berantakan. Meskipun warrior yang memiliki istri dan anak perempuan, tetapi jika dia pergi dengan wanita seperti Sheila King, sama sekali tidak bisa mengendalikan Liga Pedang. Apalagi mereka tidak berani terus menguasai Liga Pedang, karena kekuatan tidak cukup, dan mengendalikan kekuatan seperti itu hanya akan membawa bencana bagi mereka pada akhirnya. Jadi, warrior yang sama sekali tidak boleh ada masalah. Karena langkah warrior yang terlalu cepat, perkembangan Liga Pedang juga sangat cepat sehingga menimbulkan kekurangan, yaitu ketidakstabilan. Alasan kebanyakan orang di Liga Pedang bertahan di Liga Pedang adalah karena warrior yang semua berkumpul karena melihat warrior yang punya masa depan. Oleh karena itu, semua orang mau mengikutinya dan berjuang bersama. Tapi jika dia pergi, hasilnya adalah banyak orang akan pergi, tanpa orang yang potensial untuk memimpin Liga Pedang. Mereka tidak bisa melihat harapan, termasuk Liani Ye juga akan pergi. Warrior yang ada di sini, Liga Pedang ada di sini. Menarik kembali pikirannya, Liani Ye melirik Clara Xiao, lalu ke warrior Yang, dan berkata dengan lembut, apakah masalah sudah terselesaikan? Warrior yang mengangguk dan berkata, masalah dunia spiritual sudah selesai. Apakah kamu ingin pergi ke planet Tianyun sekarang? Liani Ye bertanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memutuskan untuk tidak pergi ke planet Tianyun dulu. Apakah kamu akan pergi ke markas besar aliansi Guardian planet Tianhe? Liani Ye bertanya. Warrior yang melirik Liani Ye dengan sedikit keterkejutan di matanya, dan berkata, bagaimana kamu tahu? Liani Ye merenung sedikit, dan kemudian berkata, setelah kamu pergi, aku memeriksa informasi antara planet Tianhe, planet Tianmo, dan planet Tianyun. Dari ketiga planet ini, planet Tianmo adalah yang terkuat dan termasuk planet bintang 3, dan planet Tianhe termasuk planet bintang 1, dan untuk planet Tianyun, itu dulunya adalah planet bintang 3, tetapi sekarang hanya mengendalikan beberapa dunia, dan mereka bahkan bukan planet bintang 2. Setelah Liani Ye selesai berbicara, warrior yang bertanya, bintang 1. Bintang 3. Apa maksudnya? Liani Ye menjelaskan, di bawah dunia besar, semua planet diberi peringkat menurut bintangnya, dari bintang 1 hingga bintang 4. Di antara mereka, bintang 4 adalah yang tertinggi dan termasuk jenis planet yang akan terobos ke dunia besar, dan kemudian 1 bintang adalah yang terendah,
seperti planet Tianhe hanya memiliki sekitar belasan dunia dan tidak banyak pendekar dewa lanjutan. Lalu berapa bintang planet penjara kita? Tanya warrior Yang. Lian Ye melirik warrior Yang dan kemudian berkata dengan lembut, bahkan tidak termasuk bintang satu pun, itu termasuk yang tidak populer. Warrior Yang. Lian Ye berkata lagi, kami tidak memiliki pendekar dewa lanjutan, dan hanya ada satu dunia. Meskipun dunia ini dulunya adalah dunia tengah, sekarang mirip dengan dunia kecil. Berbicara tentang ini, Lian Ye berhenti, lalu berkata, perjalanan kita masih panjang. Warrior yang mengangguk dan berkata, jangan terburu-buru, luangkan waktu, kamu lanjut jelaskan. Lian Ye berkata, sebenarnya, planet Tianyun seharusnya sudah lama menghilang dari dunia ini. Namun, karena wanita bernama Winxi Zhuang, planet Tianyun mampu bertahan begitu lama. Wanita ini adalah seorang jenius, dan kekuatannya luar biasa menantang langit. Jika beri dia waktu, maka planet Tianmo tidak akan berani menyinggung planet Tianyun. Winxi Zhuang. Warrior yang mengepalkan tinjunya perlahan, tidak perlu dikatakan lagi, tekanan pada putri kaisar saat ini pasti sangat besar. Selama dia mengangguk, planet liar itu akan membantu, tetapi dia tidak, dan konsekuensinya adalah dia harus memikul tanggung jawab untuk melawan planet Tianmo. Kehidupan orang yang tidak terhitung jumlahnya di planet Tianyun ada padanya. Lian Ye menambahkan, di bawah perlawanannya yang keras kepala, planet Tianyun masih mundur, tetapi masih ada. Jika ingin menghilangkan tekanannya, ada cara cepat, yaitu menyelinap ke markas planet Tianhe dan membiarkan planet Tianhe menarik mundur pasukannya. Selama planet Tianhe mundur, maka planet Tianyun dapat mengambil napas, tetapi itu hanya sementara. Di mana markas planet Tianhe? Tanya warrior Yang. Sebenarnya, ketika dia berada di dunia spiritual sebelumnya, dia ingin pergi langsung ke markas planet Tianhe, tetapi dia tidak tahu di mana markas planet Tianhe berada. Apalagi dia tidak bisa melintasi kekosongan untuk waktu yang lama, karena terlalu banyak mengkonsumsi energi hitam. Jadi, dia hanya bisa kembali ke kota langit berbintang dulu. Lian Ye menatap warrior yang sebentar sebelum berkata, beneran mau pergi? Warrior yang mengangguk dan berkata, harus pergi. Setelah terdiam beberapa saat, Lian Ye berkata, benua Tianhe, kota Tianhe, itu adalah markas planet Tianhe. Kekuatan itu dibentuk oleh aliansi beberapa kultivator tanpa partai dan beberapa kekuatan kecil dunia. Di antara mereka, ada hampir 5 pendekar dewa lanjutan, master setengah dewa lanjutan awalnya diperkirakan setidaknya ada 15 atau lebih, dan pendekar ketiadaan juga setidaknya ada 30 atau 40. 5 pendekar dewa lanjutan. Mata warrior yang sedikit menyipit, dia membunuh satu sebelumnya, artinya, pihak lain sekarang masih ada 4. Selain pendekar dewa lanjutan, setengah dewa lanjutan tidak boleh dianggap remeh, karena jika ingin membunuh setengah dewa lanjutan, dia harus menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya. Lebih dari selusin setengah dewa lanjutan, tidak semuanya bisa menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang. Pada saat ini, Lian Ye berkata lagi, tujuan kunjungan kamu kali ini bukan untuk memusnahkan planet Tianhe, tetapi untuk membiarkan master mereka di planet Tianyun mundur. Selama mereka menarik pasukan mereka, tujuan kamu akan tercapai, mengerti? Warrior yang mengangguk dan berkata, mengerti. Dengan kekuatannya sendiri, planet Tianhe pasti tidak akan bisa dihancurkan.
Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memaksa planet Tianhe untuk mundur dan mengurangi tekanan pada Putri Kaisar. Pada saat ini, ekspresi Lian Ye menjadi sangat serius. Kamu harus ingat bahwa selama planet Tianhe mundur, kamu harus mundur, jika tidak, kamu mungkin dikepung oleh beberapa pendekar dewa lanjutan. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan cukup bodoh untuk melawan beberapa pendekar dewa lanjutan." Meskipun dia percaya diri, dia tidak cukup percaya diri untuk berpikir bahwa dia dapat melawan 4 pendekar dewa lanjutan sendirian. Jangankan 4 pendekar dewa lanjutan, jika semua setengah dewa pihak lain menyerang, dia juga harus melarikan diri. Lian Ye berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus mengerti bahwa kamu terkait dengan hidup dan mati banyak orang. Jika kamu memiliki masalah, banyak orang akan mati." Ucapanmu membuat tekananku yang sangat berat. Warrior yang berkata dengan tersenyum masam, "Sepertinya aku benar-benar tidak bisa mati." Lian Ye melirik warrior yang, lalu berkata, "Sebenarnya aku sedikit penasaran. Kalian kultivator pedang mengutamakan tentang tidak terkendali, hati yang bebas, dan kamu tidak bisa terikat, tetapi kamu memiliki begitu banyak beban di pundakmu. Secara logika, ilmu pedang kamu tidak mungkin hebat seperti ini. Tapi ilmu pedang kamu sangat kuat, tidak kalah dari Wu Jijian saat itu." Warrior yang berkata, "Sebenarnya, apa yang kamu katakan tidak terkekang, pikiran bebas, dan tidak terikat, itu memang benar. Banyak pedang kultivator seperti ini. Mereka dapat berkonsentrasi pada pedang tanpa ada pengekangan di hati mereka. Oleh karena itu, ilmu pedang mereka sangat kuat. Namun, aku berbeda dari mereka. Kamu harus mengerti bahwa alasan aku berlatih pedang adalah untuk melindungi kerabat aku, bukan untuk mengejar apa yang disebut ilmu pedang pamungkas. Bagi aku, pedang hanyalah sebuah senjata, senjata pembunuh, senjata untuk melindungi kerabatku. Alasan kenapa aku berlatih keras adalah untuk melindungi kerabatku, bukan hanya untuk ilmu pedang pamungkas, mengerti?" Lian Ye terdiam. Warrior yang menambahkan, "Bagi aku, istri aku, termasuk kamu yang mengikuti aku, kalian bukan beban bagiku, tetapi kekuatan pendorong bagi aku. Alasan mengapa aku terus berusaha menjadi lebih kuat adalah karena aku ingin melindungi kalian. Kalian adalah motivasi aku untuk terus menjadi lebih kuat." Mendengar kata-kata warrior yang, di samping warrior yang, sentuhan kelembutan melintas di mata Clara Xiao, lalu meraih tangan warrior yang dan menggenggamnya erat. Pada saat ini, Lian Ye tiba-tiba berkata, "Bagaimana dengan dirimu sendiri? Pernahkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Misalnya, kekuatan, kecantikan, umur panjang." Warrior yang kaget, karena sepertinya dia benar-benar tidak mengejar itu, kan? Kecantikan. Di matanya, benar-benar tidak berbeda dengan sampah, bahkan jika dia adalah kepala keluarga yang dia tidak tertarik. Kecantikan. Ini ada sedikit pengejaran, tapi dia sudah sangat puas. Karena dia memiliki Sheila King, Clara Xiao dan wanita lain di sisinya. Adapun umur panjang. Faktanya, selama dia dapat menjalani kehidupan yang aman dan tenteram bersama Clara Xiao dan Sheila King, tidak masalah apakah berumur panjang atau tidak. Orang jika hidup untuk waktu yang lama, akan mudah untuk hidup dengan masalah. Setelah beberapa saat, warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu meraih tangan Clara Xiao dan berkata, "Sebenarnya, selama orang yang aku sayangi itu hidup dengan baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Jangan ucapkan kata-kata yang membuang-buang waktu ini. Aku akan ke planet Tianhe sekarang, Liani. Semuanya di sini, kuserahkan kepada kamu.
kamu harus memperhatikan keselamatan kamu sendiri, dan tolong bantu aku memperhatikan planet Tianyun dan planet Tianmo kapan saja. Jika ada keadaan darurat, kirimkan aku transmisi suara segera. Liani Ye berbisik, kamu juga hati-hati. Warrior yang mengangguk, lalu menghilang di tempat bersama Clara Xiao. Di aula, Liani Ye terdiam lama, lalu berbisik, perlindungan. Sebenarnya, kamu dan Wu Jijian adalah orang yang sama, meskipun perlindungan kamu egois, tetapi egois lebih baik. Warrior yang tidak membuang waktu, dan datang langsung ke benua Tianhe dari planet Tianhe dengan formasi pengirim langit berbintang. Ada formasi defensif di atas benua Tianhe, dan ada orang yang menjaganya, tetapi di bawah persembunyian pedang domain warrior yang lawan tidak menemukannya, jadi warrior yang datang langsung ke kota Tianhe. Kota Tianhe, markas aliansi Guardian. Pilih untuk menyergap. Di samping warrior yang roh pedang bertanya. Melihat kota Tianhe sebentar, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu terlalu rendah hati, aku harus sedikit lebih menonjol. Setelah berbicara, dia melihat ke roh pedang. Roh pedang menatap lama warrior yang, lalu mengangguk, berubah menjadi leluhur pedang dan masuk ke sarung pedang kuno. Warrior yang memegang gagangnya erat-erat dengan tangan kanannya, melihat kota Tianhe di kejauhan, mulut warrior yang memiliki ekspresi ganas, dan kemudian dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan mengenai kota Tianhe. Bersambung.